Ini kata kunci. Jadi kalau kita tahu dan kita kenal kita punya Tuhan Allah Azza wa Jalla, dimanapun kita berada kita tidak akan pernah takut kecuali kepadanya, tidak tunduk kecuali kepadanya, dan luar biasa gitu, kebahagiaan akan dirasakan. Kenapa para sahabat waktu dikumandangkan jihad langsung mau berperang? Kenapa beda dengan kita pada saat dikumandangkan jihad masih sembunyi di bawah meja? Karena memang mereka sudah paham bahwasanya hanya dengan masuk ke medan perang, ditusuk oleh musuh, mati syahid, 70 keluarga aja masuk surga, tidak masuk surga tanpa hisab, tidak lagi timbangan hari kiamat, tidak dimakan jasadnya oleh tanah, banyak sekali manfaat. Kenapa sudah paham itu maka dia berani. Yang tidak paham tidak berani, yang tidak kenal Tuhannya tidak akan berani gitu kan. Saya tutup dengan kisah yang terakhir berhubungan dengan ini. Inti bahasan kita adalah kunci susah yang kedua. Ini masih yang pertama tadi, saya berikan sedikit gambaran agar connect nanti ceritanya. Imam Ahmad rahimahullah, murid Imam Syafi'i, pernah satu waktu beliau, ini bagaimana kalau kita kenal punya Tuhan Allah, dan bagaimana kalau kita bergantung padanya, Allah akan penuhi kebutuhan kita gitu. Imam Ahmad rahimahullah di masa akhir hidup beliau sudah putih semua jenggotnya. Kemudian beliau mengatakan satu waktu, saya tidak tahu kenapa pengen sekali menuju ke satu kota di Irak. Dia menuju ke kota Basra, pergi. Pas tiba di sana Imam Ahmad waktu Isya. Dia juga tidak tahu kenapa dia ingin sekali ke situ gitu. Enggak ada janjian sama orang, enggak ada hajat, tapi ingin sekali ke sana. Imam Ahmad pergi sendiri. Tiba di sana dia bilang saya ikut sholat Isya berjamaah di masjid. Habis tiba di sana, hati saya merasa tenang, saya mau ingin istirahat. Begitu selesai salam semua, bubar jemaahnya, Imam Ahmad mau tidur di masjid. Marbotnya datang ngusir Imam Ahmad. Kenapa Syekh? Mau buat apa sini? Syekh ini bisa dipakai dalam bahasa Arab dengan 3 ya. Bisa Syekh orang tua, bisa Syekh orang kaya, bisa Syekh orang yang berilmu gitu. Ini Syekh dipanggil orang tua. Kenapa Syekh di sini? Kata Imam Ahmad, dia tidak tahu kalau Imam Ahmad seorang ulama besar gitu kan. Ini di Irak, satu Irak semua kenal Imam Ahmad adalah ahli hadis. Tapi tidak tahu karena tidak pernah ada foto zaman itu kan, orang tidak tahu wajahnya. Maka dikatakan, Syekh untuk apa di sini? Kata Imam Ahmad, saya ingin istirahat, saya musafir. Kata Marbot, nggak boleh di masjid. Imam Ahmad bilang, saya didorong-dorong oleh orang itu, suruh keluar dari masjid. Sudah keluar dari masjid, dikunci masjidnya. Setelah dikunci masjidnya, Imam Ahmad dan orang itu pergi. Imam Ahmad tidur di teras masjid. Marbotnya kembali lagi. Marah-marah sama Imam Ahmad. Mau bikin apa Syekh? Mau tidur. Musafir dalam masjid nggak boleh. Ini teras masjid. Nggak boleh juga teras masjid. Diusir. Imam Ahmad bilang saya didorong-dorong sampai ke jalanan. Sudah didorong sampai. Ini semua dari rentetan kisah ya. Ada ini menjawab bagaimana orang yang dekat dengan Allah sampai seperti ini. Ya, didorong-dorong sampai ke jalanan. Lalu di sebelah masjid ada satu penjual roti. Penjual roti ini jemaah sekalian lagi buat adonan roti sambil lihat Imam Ahmad didorong-dorong oleh marbot tadi. Waktu sampai di jalanan orang itu bilang, Syekh, dipanggil dari jauh. Anda boleh nginap di tempat saya. Saya punya tempat nih, tapi tempat saya kecil, makhbas, tempat buat roti. Baik, Muhammad bilang baik. Nanti ada kenalan, masuk ke rumahnya. Duduk di belakangnya orang ini. Orang ini punya cara sendiri. Kalau Imam Ahmad ajak ngomong, dijawab. Kalau tidak, dia sambil buat adonan, sambil ada perilaku yang ajib. Dia bilang apa? Astagfirullah, astagfirullah. Taruh garam, astagfirullah. Pecahin telur, astagfirullah. Campur gandum, astagfirullah. Astagfirullah terus. Imam Ahmad perhatikan, ini satu adonan bisa 100 astagfirullah gitu. Muhammad bilang, sudah berapa lama kamu lakukan ini? Orang itu bilang, sudah zaman, sudah lama. Saya udah jual roti ini 30 tahun. Jadi semenjak itu saya lakukan. Imam Ahmad bilang, ma thamaratu fi'luk. Apa hasil dari perbuatanmu ini? Ada hasilnya nggak? Kata orang itu apa? Tidak ada sesuatu yang saya minta kepada Allah kecuali dikabulkan. Semua yang saya bilang, ya Allah, langsung terima. Dengan istighfar itu. Jadi memang kan sabda Nabi SAW. Siapa yang mulazamah, siapa yang menjaga istighfar, Allah akan menjadikan jalan keluar dari semua masalahnya. Dan Allah akan berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Lalu Imam Ahmad, lalu dia bilang, semua dikabulkan oleh Allah. Kecuali satu, kata orang ini. Masih ada satu yang belum Allah kasih. Imam Ahmad tanya, apa itu? Saya minta kepada Allah dipertemukan dengan Imam Ahmad. Kisah nyata. Imam Ahmad langsung bertakbir, Allahu Akbar. Allah mendatangkan saya dari Baghdad, pergi ke Basra,
dan didorong-dorong oleh marbot masjid ke jalanan karena istighfarmu. Didatangkan oleh Allah, ya, Imam Ahmad seorang ulama besar, orang ini penjual roti, didatangkan karena istighfarnya, hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi orang kalau kenal Tuhannya, maka itu luar biasa. Dia akan terpenuhi semua kebutuhannya dan kebahagiaannya luar biasa.